Ketika Rasulullah mau lahir, Senin subuh hari Ahad malamnya, langit terang benderang. Para budak yang teraniaya, para orang-orang yang terzolimi itu terbangun dari mimpinya, Pak, mimpi buruknya. Kakinya masih dirantai, terbangun, dia lihat langit yang terang benderang, terpancar senyum dari wajah mereka. Seolah-olah para budak orang teraniaya ini mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang teraniaya, para budak, sabar. Sebentar lagi kezaliman yang menimpa kalian akan berakhir dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Baik yang kita hormati pengurus Masjid Islah Pariangan, yang kita hormati nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat, bundo kandong, limpapih rumah dan gadang, sumarak dalam negari, pemuda, pemudi, parik paga negari. Selebihnya kita yang hadir, ketek tak disebut nama, gadang tak diimbau galai, insyaallah kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di masjid yang sangat bersejarah kok. Masjid yang berada di desa terindah di dunia. Jadi selama aku Bapak Ibu, ambon cuman lewat-lewat saja. Ternyata bukan desanya saja yang indah, akhlak penduduknya pun juga indah. Alhamdulillah. Baru sekali ku ambo pai ceramah, turun dari oto disambui Bapak Ibu. Ada yang menyambui, sudah itu pai berwudu, ada yang magi payung. Degi payung sampai ke bawah, balik ke teh. Kemudian baru kolam mencalik Bapak Ibu. Anak-anak selepas sholat cium tangan orang tua-tua di siku. Itulah jarang dapat gini Pak. Silakan apa-apa putar-putar disangka di tanah datar kok sholat. Habis sholat tu anak-anak ketek-ketek kok cium-cium tangan ke orang tua-tua, lah susah Pak. Lah susah untuk dijumpai. Ternyata di desa terindah masih berlaku, alhamdulillah. Kalau sejak keteknya teraja mencium tangan awak, menghormati awak, maka ndak akan ada cerita anak ketek lalu lalang kanan tua. Itu Pak. Yang terjadi kini anak ketek maraso kagadang-gadangan, sehingga orang tua lah maraso ibu hati dan baru patang duit. Ala bawa lalu saya itu yang banyak terjadi. Tapi alhamdulillah Masjid Islah Pariangan selain masjidnya bagus, wudunya pun anggota tadi dingin Bapak Ibu. Rupanya tiba itu barasu-arasu ikuran ayangnya Pariangan tuh. Masya Allah. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita kajian Bapak Ibu, ibu-ibu sehat? Sehat? Ada yang sakit? Ada yang berhutang pagi kok? Ada yang alum punya minantu? Alah, ada yang alum lain. Kok ada yang alum, kok lay padusia nak ibu ambo lay berdua datang. Sama adik ambo putra. Beliau mahasiswa di IAIN, jurusan ekonomi ya, ekonomi. Masih semester 1. Kalau ibu cari minantu sabar dulu sampai tahun lain insyaallah.
Karena syarat menikah untuk adikku belum boleh menikah kecuali lah selesai satunya. Apa-apa sehat Pak? Alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa. Kalau ada jemaah pagiku yang kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Amin. Kalau ada jemaah yang pagiku berhutang, semoga Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Amin. Kalau ada jemaah yang hadir pagiku hajat, pengen punya menantu, punya cucu, punya rumah, semoga Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika ambo menyabi sallu ala nabi, tolong dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kita tes. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di Madinah tu ibu-ibu yang paling kuat. Kini apa-apa yang semangat. Kita ulang balik. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling indah semenjak penciptaan langit, penciptaan bumi sampai langit bumi hancur nanti, kecuali hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Itulah hari yang paling indah yang pernah ada semenjak penciptaan langit dan dihancurkannya bumi nanti Pak. Ketika Rasulullah mau lahir, Senin subuh hari Ahad malamnya, langit terang benderang. Para budak yang teraniaya, para orang-orang yang terzolimi, itu terbangun dari mimpinya Pak, mimpi buruknya. Kakinya masih dirantai, terbangun, dia lihat langit yang terang benderang, terpancar senyum dari wajah mereka, seolah-olah para budak orang teraniaya ini mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang teraniaya, para budak, sabar, sebentar lagi kezaliman yang menimpa kalian akan berakhir dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka hilanglah perbudakan, tidak ada lagi perbudakan. Makanya orang budak-budak itu melihat langit yang terang, senyum dia. Para orang kaya yang pelit, para pejabat yang zalim, para pedagang yang curang juga terbangun dari mimpi indahnya Bapak Ibu. Dicalik langit, tarang Masya Allah, menyilaukan wajah mereka, menyilaukan matanya. Ketika itu langsung kanyangnya mangkarui, degap jantungnya begitu kuat Pak, seolah-olah para pelaku kezaliman itu mendapat pesan dari Allah. Para pelaku kezaliman, sebentar lagi kezaliman kalian akan berakhir dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala nabi sallallahu alaihi. Lonceng-lonceng di negeri Romawi berdentum keras bunyinya Bapak Ibu. Api-api yang menjadi Tuhan oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Majusi, mati seketika Pak. Seolah-olah Allah menitip pesan kepada mereka. Orang-orang Romawi, orang-orang Kristen yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, orang-orang Persia, orang-orang Majusi yang menjadikan api sebagai Tuhan, sungguh kalian telah salah menyembah Tuhan. Sebentar lagi akan datang orang yang menunjukkan kepada kalian, inilah Tuhan yang harus kalian sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Rasulullah tidak diutus ke dunia Pak, tidak akan ada pernah hari yang paling indah di dunia Pak. Sallu ala nabi sallallahu alaihi. Melihat langit yang terang benderang, Abdul Muthalib, tahu Ibu Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Pak, Abdul Muthalib itu lari ke Ka'bah, langsung naik ke puncak Ka'bah, melihat langit yang terang benderang. Seketika itu bapak-bapak, ibu-ibu, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah roboh semuanya. Roboh Pak.
Terkejutlah Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib turun dari Ka'bah ke bawah. Tidak jauh dari Ka'bah dia lihat air Zam-Zam melimpah ruah. Air Zam-Zam melimpah ruah. Seolah-olah isyarat, air Zam-Zam, engkau harus banyak, karena tidak lama lagi manusia dari seluruh dunia akan datang ke tempat ini dan akan minum airmu, wahai air Zam-Zam. Andai air Zam-Zam tak banyak, Pak, mungkin baca kak orang dek gara-gara air Zam-Zam tu. Setiap jemaah haji, jemaah umrah yang pulang ke negerinya masing-masing dapat air Zam-Zam 5 liter. Jadi dengan berkah lahirnya Rasulullah, air Zam-Zam melimpah ruah. Itulah yang dinikmati oleh jutaan umat Islam ketika pergi haji. Ratusan ribu umat Islam tiap hari yang pergi umrah minum air Zam-Zam tu, Pak. Itulah berkah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala Allah taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmat untuk manusia, Pak. Seluruh alam. Matahari mendapatkan rahmat kelahiran Nabi, bulan mendapatkan rahmat kelahiran Nabi. Seluruhnya mendapatkan rahmat atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Muthalib keluar dari Ka'bah lewat air Zam-Zam, kemudian dia menuju rumah menantunya Siti Aminah. Sampai di rumah Siti Aminah, dilihat rumah itu bercahaya, Bapak Ibu, bercahaya terang. Kemudian dia masuk ke dalam, dilihat ternyata Muhammad kecil telah lahir ke dunia. Subhanallah. Itulah hari yang paling indah, Bapak Ibu. Tidak pernah ada hari yang lebih indah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Besok harinya, Bapak Ibu, ketika hari sudah mulai cerah, Abdul Muthalib menjamu seluruh penduduk Mekah. Dijamu seluruh penduduk Mekah. Kemudian dia bawa Nabi Muhammad menuju Ka'bah. Belum diberi nama, Pak. Kemudian kunci pintu Ka'bah itu bergerak. Bergerak, Pak. Seolah-olah memberi isyarat kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, bawa anak kecil itu ke dalam Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa ke dalam Ka'bah oleh Abdul Muthalib. Disitulah Allah menilhamkan, ini anak beri namanya Muhammad. Barulah Abdul Muthalib kakeknya keluar, kemudian menuju ke tempat maqam Ibrahim. Yang pernah haji umrah, Pak, maqam Ibrahim itu dulu dikasih tapak untuk naik. Maqam Ibrahim itu tempat jejak kaki Nabi Ibrahim. Disitulah Abdul Muthalib mengangkat Muhammad kecil dan memberi nama ismuhu Muhammad. Siapa, Pak? Diangkatlah Muhammad kecil, diberi namanya Muhammad. Bergembira orang seluruh di Mekah, Pak. Dan orang Mekah heran, tidak ada nama, belum pernah ada nama Muhammad itu di Mekah. Dari mana Abdul Muthalib kau dapat ilham memberi anak kecil ini namanya Muhammad? Begitulah cara Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah begitu memuliakan Nabi Muhammad, lantas siapa kita tak mau memuliakan Nabi? Kalau Allah pencipta langit dan bumi, kalau Allah pencipta seluruh alam semesta, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, begitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas siapa mengkau anak nabuah memuliakan Nabi? Siapa mengkau berani mengatakan merayakan maulid Nabi adalah bid'ah? Siapa yang tak namuah merayakan maulid Nabi? Dulu, Pak, kalau di Puta Wakatu 20-30 tahun yang lalu, itu setiap rumah kalau tiba maulid, Pak, membaca salawat Nabi, baca barzanji, Pak. Itu bergilir dimulai dari rumah ke rumah.
Kemudian nanti dari surau ke surau, baru nanti puncaknya di masjid tabligh akbar. Kini orang tabligh akbar juga Pak, jemaah 20 tabligh akbar juga namanya. Dan tabligh akbar tu sakampung tiba Bapak Ibu. Maka pengaji dulu wak merayakan Maulid Nabi itu dari rumah-rumah dulu. Rumah-rumah yang orang siap baca kitab berjanji sejarah Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta misbahul fisr, anta imamul qiblatain. Itu salah satu bait di dalam kitab berjanji. Engkau anta nurun fauqa nur. Ya Rasulullah, cahayamu di atas cahaya. Ya Rasulullah, engkau bagaikan lampu cahaya di hati kami. Ya Rasulullah, engkau imamul qiblatain, imam dua kiblat. Ya Rasulullah, anta misbahu fi sadr. Misbah itu cahaya di dalam hati. Maka kalau ada orang yang tidak mencintai Nabi, matilah lampu di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya mati lampu, maka sudah dipastikan hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, sudah bisa dipastikan setan akan bersemayam di dalam hatinya. Maka setiap yang keluar dari ucapannya hanya celaan, cacian, hinaan. Yang keluar dari tatapannya hanya tatapan merendahkan, menghinakan. Yang keluar dari kakinya hanya ke tempat-tempat kezaliman. Masya Allah. Baik Pak. Barakallahu fiik. Iko hebatnya Bu. Alhamdulillah selesai pengajian. 2 minuman buat Ibu. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi warga masyarakat desa terindah Parianganku, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut Bu. Itu baru sejarah kelahiran Nabi. Setelah wak pahami sejarah kelahiran Nabi, hal-hal ajaib ketika Nabi lahir, maka untuk kita kini lah Pak Ibu. Aku yang dibawa pulang Pak. Nyo ada kaji tinggal, ada kaji untuk dibawa pulang. Kalau tadi itu kaji tinggal Bu, kini kaji untuk dibawa pulang lagi. Barakallah. Iku anak-anak dari mana? Bajunya? Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Silakan masuk, silakan. Ya. Sini nak, yang perempuan tuh di sini tengah-tengah biar nampak wajahnya nih. Ya, silakan di sini. Mana lagi? Masya Allah. Inilah pemandangan yang paling menyejukkan kok Pak. Pemandangan di mana anak-anak kita hormat kepada orang tua itu luar biasa. Ya, silakan. Disiko. Baik. Ya, pas tengah-tengah kok. Oke. Pak mulai Bu. Mulai lah Pak. Oke, baik. Bismillah. Nah, mau mulai Pak. Ikut sampai jam berapa Bu mengajinya Bu? Nanti pengajiannya kalau ibu-ibu Allah mulai bosan itu mandaham saja. Asal mandaham selesai pengajian. Baik, yang kan dibawa pulang lah Bu Pak, ampek saja. Jadi besok-besok kok Pak Ibu yang masih memungkinkan untuk mencatat, anak-anak ustadz yang datang pengajian bawa buku bawa buku catat. Jadi dulu Pak, Imam Syafi'i, mazhab kita ke Imam Syafi'i Pak. Dalam hal fikih kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Dalam akidah kita berpedoman kepada Imam Asy'ari Al-Maturidi. Kita belajar sifat 20 Pak, wujud qidam baqa. Kalau dalam fikih kita mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau belajar kepada Imam Malik yang bermukim di Madinah,
Mazhabnya namanya Malikiyah. Imam Malik mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi. Kemudian ada anak kecil namanya Imam Syafi'i. Di saat seluruh murid mencatat di buku, Imam Syafi'i mencatat di tangan Pak, pakai liwa. Setiap gurunya ngecek, Imam Malik diambilnya, ditulis. Kemudian Imam Malik heran melihat anak muda kok mencium awaknya enggak, kira-kira gitu Pak. Kemudian dipanggil setelah pengajian, ya bunai anak muda, siko. Apa yang kau tulis di tangan kau tadi? Aku menulis semua yang engkau ucapkan wahai Syekh. Terheranlah Imam Malik Pak. Serius. Kalau iyo, coba ulang ayat mau baca tadi. Diulang satunya di Imam Syafi'i Pak. Sesuai betul dengan yang dibaca Imam Malik. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Itu otak Imam Syafi'i. Jadi lihat Pak. Aku lihat otak Imam Syafi'i sih kau tulis ya. Tapi kalau belum secerdas otak Imam Syafi'i, pakai buku. Tulis di buku. Ilmu itu kalau tidak ditulis sama membek randang tanpa daging. Ilmu itu kalau tidak ditulis Pak sama membek randang tanpa daging. Tidak lama Ibu. Lamanya sebentarnya hilang lah. Ditulis. Jadi nanti ambo dari sangka pun tidak siu-siu datang ke siku. Tulis di WA-nya nanti di share. Ya. Itu yang kita tulis, kita amalkan. Kaji, bawa pulang langsung amalkan. Setelah tahu kemuliaan Rasulullah SAW, sekarang ba'a caro mencintai Nabi. Itulah Pak. Yang kadi bawa pulang, ba'a caro mencintai Nabi. Sudahkah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar jadi umatnya atau belum? Maka yang kita pelajari hari ini, ba'a caro mencintai Nabi Muhammad. Ampe Pak. Catat ya Bu. Ada ampe Bu. Amalkan ampe ke Bu. InsyaAllah kalau Ibu apa amalkan, kita supayang panji dengan Nabi Muhammad di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama imtisalu. Yang pertama iktsarus shalawatu alaih. Cara mencintai Nabi, yang pertama memperbanyak sholawat. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Makanya di awal tadi yang bersabui ke Bapak Ibu, sallu ala Nabi, jawab dengan sallallahu alaihi. Lah barangkali ibu-ibu bersolawat dari tadi itu. Alamatul mahabbah, tanda cinta banyak menyebut nama. Ibu kalau ingin membuktikan apa cinta ke ibu atau tidak, calik ketikanya lalok. Dalam igawannya nama Syah dibacanya. Kalau nama ibu Juli dibacanya Lela, itu bermasalah tu Bu. Calik di handphone WA-nya. Bisa jadi itu orang nomor 2. Ya Pak. Tanda cinta banyak menyebut nama. Ibu kalau acok mengecek masalah piti-piti, berarti ibu mencintai piti. Di maduduk, di mataga, di mabatamu jurang menyebut piti yo, menyebut ameh, berarti cinta piti jo ameh Pak. Tapi kalau banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW, berarti kita mencintai Nabi. Sedang masak, salatullah salamullah, sama-sama Bu, ala toha rasulillah. Ayo Bu, lebih kuat lagi, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tu Bu. Semangat adik-adik kau. Ya. Sedang masak, salatullah salamullah. Kini sedang musim Bu, yang melahirkan anak yang mengasuh neneknya. Ya nak Bu. Jadi anakku numpang lahi isi dari pari amaknya, yang menggadangan neneknya. Kalau nyo tinggal di Jawa, diminta neneknya datang ke Jawa. Kalau nyo tinggal di Bogor, nek datang ke siku, alah mengasuh lah nenek tu. Nenek tu pergi ke Jawa 2 bulan 3 bulan, tinggallah kakek tongga bebeleng di rumah surang lain. Ya kan?
Alah kamari payah lah gaek ko. Ka masak payah ya Allah. Dia hari tua bangkota sesu. Maka sabiang kana anak awak tu. Kalau nyo punya anak jangan malayan saja. Jo mengasuh-ngasuh kerjanya. Yo nak, anak-anak kini malayan sedang pandai mengasuh tak pandai. Anak ibu-ibu menggonyek pula. Lah jalan ada apa di rumah. Ibu pai ke Bogor 3 bulan. Marando lah apa di rumah ke cepat nasib. Di hari tua mengko ambutan ayo kecilnya. Ya Pak. Ladang amal ibu-ibu tu apa? Sarugo neraka ibu tu apa? Bukan cucu. Nah tu banyak terbalik kini tu Bu, hati-hati. Ya Bu ya. Sibuk ada cucu, pagi cucu, siang cucu, sore cucu. Nang gaek Quran manong se. Halo ya Allah ya Rahman. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nanti mengendong cucu, jangan po ame-ame lah, po ame-ame jangan, tapi salatullah salamullah. Nang gadi-gadi nanti kalau hamil usap salatullah salamullah. Belum lahir lah diajarkannya cinta Nabi. Lahir lah dibiasanya mendengar salawat Nabi. Gadang nyu akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersolawat Pak. Kini yang bertanya, Allah suruh kita salat, apakah Allah salat? Yang mudah-mudah Pak. Yang menyuruh kita salat siapa? Bu, yang menyuruh ibu salat siapa? Siapa Bu? Yang menyuruh ibu salat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Pertanyaannya, apakah Allah salat? Tidak. Betul. Yang kedua, kata Allah, wa itaiz zakah, bayarkanlah zakat. Yang menyuruh bayar zakat siapa? Allah. Apakah Allah berzakat? Tidak. Yang menyuruh haji dan umrah siapa? Allah. Wa atimmul hajja wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Apakah Allah berhaji dan berumrah? Tidak Pak. Yang menyuruh kita salawat siapa? Allah. Mana dalilnya? Al-Ahzab 56. Setiap khutbah kedua khatib selalu baca ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah awali ayat itu dengan pernyataan sebelum datang perintah. Pernyataannya apa? Manusia, aku dan para malaikat sudah bersolawat kepada Muhammad. Baru datang perintah, baru kalian bersolawat. Nah itu Pak. Pertama, innallaha wa malaikatahu, itu pernyataan Allah bahwa Allah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru datang perintah. Artinya apa? Solawat ini Pak disuruh Allah sekaligus Allah melakukannya. Tapi solat disuruh Allah, Allah tidak melakukan. Begitu tinggi kedudukan solawat kepada Nabi Muhammad. Maka mulut yang paling beruntung adalah mulut yang bisa bicara banyak bersolawat. Dan mulut yang paling celaka Pak adalah mulut yang bisa bicara tapi tak mau bersolawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Nah, itu Pak. Yang kedua lah Bu. Baca cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Yang disuruh Nabi karajuan, yang dilarang Nabi tinggalkan. Faqala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasulullah amalkan, kerjakan. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Apa yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Kalau ingin belajar bagaimana cara memuliakan tamu, datanglah ke desa terindah. Itu yang merasukan pagi tadi Pak.
Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin ya rabbal. Maka ndak tapek menggunakan hadis ko di desa terindah ko. Kenapa? Seluruh masyarakatnya adalah masyarakat yang sudah mengamalkan hadis ko, yaitu memuliakan tamu. Buktinya minum ambo dua. Minum dua. Santali tibolos snack ko. Pak. Masya Allah. Sudah tu diajar ada Pak Haji makan ke rumahnya. Masya Allah. Begitulah rezeki Bapak Ibu, memuliakan tamu. Jadi yang disuruh Nabi kerjakan, yang dilarang Nabi tinggalkan. Ini yang gadis-gadis, pacaran disuruh Nabi atau dilarang Nabi? Dilarang. Berarti kalau dilarang, kalau kita kerjakan berdosa atau berpahala? Berdosa. Masih ada yang pacaran? Enggak. Kita doakan kalau ada yang pacaran semoga putus. Amin. Yang paling kuat aminnya berarti masih jomblo. Yang enggak baca amin berarti pacaran. Nah ini juga nih masih banyak nih Pak, bujang-bujang nih. Kita doakan mudah-mudahan yang pacaran segera putus. Amin ya rabbal alamin. Yang jomblo tetap aja lah jomblo sampai nanti menikah. Indah pacaran setelah menikah. Indah pacaran itu setelah menikah. Ustaz mengecek saja. Emang Ustaz enggak pacaran sama istri? Enggak Bu, ambo enggak pacaran sama istri. Ambo kenal istri itu dikenalkan lo deh Ustaz ambo. Sampai kini Bapak Ibu masih kayak anak bujang gadis saja. Padahal sebentar lagi insya Allah Desember besok lahir anak keempat. Mohon doa Bapak Ibu, semoga Allah beri kemudahan dan kelancaran. Amin. Rencana ambo kalau membeli rumah tu ampek biliknya Bu. Jadi kini bilik untuk istri pertama baru masih ada 3 bilik lagi. Sabar Ibu. Ya Allah ya Rahman. Jadi yang disuruh Nabi kerajuan, yang dilarang Nabi tinggalkan. Itu kalau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghibah, menggunjing disuruh atau dilarang Nabi? Dilarang. Mayang banyak bu kerajuan tu ibu tinggal. Bu kerajuan, berarti belum sayang Nabi lah. Jadi ketika takana untuk menggibah, menggunjing orang karena syarat mencintai Nabi yang dilarang tinggalkan. Ghibah kok dilarang Nabi, ambo mencintai Nabi, maka harus ambo tinggalkan. Mohon maaf Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal majelis ghibah langsung pulang. Itu yang mantap Bu. Kemudian yang ketiga, ba'a cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u sunnati. Yang ketiga, hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi Bu ada 3. Qaulan, perkataan Nabi, sunnah yang disuruh Nabi langsung. Yang kedua, wa fi'lan, sunnah berupa amalan Nabi, Nabi yang mengerjakan. Yang ketiga, taqriran, tidak dibilang Nabi, tidak dikerjakan Nabi, tapi dibolehkan Nabi. 3 Pak. Qaulan, wa fi'lan, wa taqriran. Ini sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi Bu? Yang awak laki-laki Pak di badan kita, panjangkan jenggot ke sunnah Nabi Bu. Sunnah Nabi Pak. Sunnah Bapak halo. Kok Pak? Anak-anak muda pakai jenggot. Jenggot sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh sunnah Nabi Bapak Ibu? Menggosok gigi 5 kali sehari semalam. Kalau dokter bilangnya 2 kali, Nabi 5 kali Bu. Kalau tidak memberatkan umatku kata Rasulullah, kusuruh dia menggosok gigi 5 kali sehari semalam. Ibu berapa kali gosok gigi? 5 kali setiap mau sholat tu gosok gigi. Maka daripada ribet bawa odol, bawa pasta, maka de orang jamaah tablik kawan-kawan kita Pak, itu siwak dibawanya, diletaknya di siko, dipakai siwak. Siwak itu lebih praktis Pak, gigi bersih. Itu Bapak Ibu, itu sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang lain Bapak Ibu, memakai baju, masukkan tangan kanan dulu Pak. Membuka baju tangan kiri dulu. Masang terompa kaki kanan dulu. Buka terompa kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki kiri. Keluar WC kaki kanan. Jangan masuk rumah qabla salam. Jangan masuk rumah sebelum membaca salam. Kalau bertamu ke rumah orang, sunnah Nabi sebelum disuruh masuk jangan masuk. Ikut tak disuruh masuknya masuk ke dalam. Itu Pak.
Ya Bu, berarti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah biasa. Sekarang Ambo ingin Bapak Ibu amalkan 5 sunnah ko. Siap Bapak Ibu? Namu menerima 5 sunnah Nabi ko. Apa namu apa? Mau diamalkan? InsyaAllah Pak ya. InsyaAllah Bu, 5 ko tolong dipaci Bu. InsyaAllah yang 5 ko sunnah Nabi. Yang pertama solat berjamaah di masjid. Itu sunnah Nabi Pak. Ada di zaman Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ikut ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab bab solat, fadilah solat berjamaah di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama besar mazhab Syafi'i. Ulama besar Syafi'iyah namanya Pak Bu. Beliau menulis di sana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Abdullah bin Umi Maktum orang buta. Dia buta. Habis Bu. Habis Pak. Oh syuruh. Berarti lah selesai. Belum nih. Lanjut. Oh lanjut. Ibu-ibu belum ada yang batu oleh. Kita lanjut Bu ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini orang buta Pak. Buta. Tinggal sendiri. Asbab dialah turun ayat Al-Quran surat Abasah. Jadi sebab dia turun ayat Al-Quran surat Abasah. Dialah asbabnya Pak, sebab turun ayat itu. Allah lalu langsung menegur Nabi. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam. Inilah asbabnya. Datang Abdullah bin Umi Maktum menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambo butuh. Yang mantan ke masjid tidak ada. Jalanan kerikil tajam. Kadang ada hewan buas. Ba'a caro Nabi. Bolehkah aku sholat di rumah? Boleh nak Pak Ji? Hah? Boleh nak Pak Ji? Kalau laki-laki. Nak pertanyaan kalau kondisinya pada Abdullah bin Umi Maktum kok boleh tak? Rasul-rasul manusiawi boleh tak Pak? Ada jemaah siku datang ke rumahnya, butuh Pak, tinggal surang. Tiuk jalan kemari terjengcik jatuh. Kira-kira Bapak boleh nak salat di rumah? Boleh Bu? Boleh Bu? Boleh. Rasulullah diam Pak, tidak menjawab. Diamnya Rasulullah disangkut Abdullah bin Umi Maktum. Kok boleh? Kemudian dia berdiri hendak meninggalkan Nabi. Ketika mau melangkah dipanggil lagi oleh Nabi. Ta'al ya Abdullah bin Umi Maktum. Siko. Apakah telingamu mendengar hayya 'alas shalah? Apakah telingamu mendengar hayya 'alal falah? Kecik Abdullah bin Umi Maktum. Naam ya Rasulullah, aku mendengar. Kalau begitu wajib kau penuhi undangannya. Kalau orang butuh Pak tinggal surang, jalanan kerekel, banyak hewan buas, dulu masjid tidak mendeliko Pak. Lai disuruh Nabi solat berjamaah ke masjid. Yang menghalangi orang sehat nak mau datang ke masjid. Ya Pak. Sesakit apapun datanglah ke masjid Pak, insyaallah. Biarlah kematian yang memisahkan awak dari masjid. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama solat berjamaah. Yang kedua baca Al-Quran Bu. Minimal habis solat subuh baca 1 halaman. Habis solat maghrib baca 1 halaman. Yang paling bagus one day one juz. 1 hari 1 juz. Yang kedua, yang ketiga bersedekah. Kok Pak? Ketidak jalan. Bersedekah. Yang ketiga bersedekah. Yang keempat Bapak Ibu solat tahajud. Siapa yang lagi solat tahajud tadi malam Bu? Ibu-ibu yang lagi salat tahajud. Wah Pak, Masya Allah, barakallahu fikum. Ibu-ibu ada yang salat tahajud tadi malam? Lain, Masya Allah. Salat tahajud minimal 2 rakaat. Jangan lewati malam tanpa tahajud. Yang salat duha. Yang kelima salat duha Pak. Jangan lewati hari siang tanpa salat duha. Itu Pak Ibu. 5. Lanjut, yang terakhir. Cara mencintai Nabi, ittiba'u manhaji. Teladani hidup Nabi. Teladani hidup Nabi. Nabi itu Bu, kalau mengecek, kalau tidak perlu nak ngeceknya. Itu pertama. Yang kedua, Nabi itu tidak pemberang Bu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Nabi itu Pak, cepat tidur, cepat bangun. Kalau orang awak lambek lalok, capek jago.
Orang awak lambek lalok, capek jago. Capek jagonya tu bukan pai ke masjid Pak. Pai ke sawah. Mali air. Ada lo kalau hari Minggu Pak. Hari Minggu dekonya capek lah jago Pak. Capek lambek lalok, capek jago tapi pai berburu. La ilaha illallah. Sunnah Nabi habis solat Isya tidur. Ibu-ibu yang mengasuh cucu habis solat Isya tu matiin TV, matiin handphone, matiin lampu, suruh anak tu lalok. Kalau nyo capek lalok, capek jagonya Pak. Tapi lambek laloknya biasanya lambek lalok. Kenapa orang kini banyak sakit? Karena itulah menentang sunnah Nabi. Wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara kami jadikan malam tu pakaian. Kau pakaian Bu. Ambo tanya ke Ibu, lai tahu Ibu kulit ambo kau putih atau hitam? Hah? Tak nampak kan? Nampak Ibu kau putih atau hitam kau? Tak nampak kan? Kenapa tak nampak? Karena libasa, ada pakaian. Maka pakaian itu menutupi kulit. Ditutupi Bu. Nah sifat malam itu menutupi siang. Maka tugas kita kalau siang sudah tertutupi malam, tidur. Tidur. Bukan main domino Pak. Ya Bu, bukan nonton Liga Dangdut Bu. Apa boleh nonton film-film Korea, film-film India? Enggak Bu. Ya Bu, apa boleh nonton sinetron? Enggak. Kalau sudah habis sholat Isya tidur. Tidur. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa mau sampaikan. Terima kasih Uni Elfamita yang sudah mengundang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal. Sekali lagi yang mendoakan semoga ibu-ibu sehat selalu. Amin ya rabbal. Apa-apa sehat selalu. Amin ya rabbal. Mohon di tradisi cium tangan itu dipertahankan Pak. Cium tangan itu dipertahankan. Tradisi memuliakan tamu itu dipertahankan. Tidak akan ada keindahan suatu desa kecuali karena indah akhlak penduduknya. Seindah apapun desanya, kalau akhlak penduduknya rusak, tetap rusak negeri itu Pak. Tapi seburuk apapun negeri itu, kalau akhlak penduduknya baik, dia akan bagus. Yang paling mantap di Pariangan kok Pak, penduduknya akhlaknya indah, desanya juga terindah. InsyaAllah selalu berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.